bersuka bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari ini, di mana Tuhan yang memelihara, menolong kami, sehingga kami ada sebagaimana saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, sebagai nats renungan harian di pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai topik, air mata doa. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, Mazmur 6 ayat 2 ini sebagai ungkapan hati Raja Daud kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum dirinya dan murka Tuhan dan tidak menghajar di dalam kepanasan amarah. Tetapi belas kasihan Tuhanlah yang diharapkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Lewat doa dan permohonannya, dia mau menyembah sujud di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan kerendahan hatinya. Hatinya hancur, datang berseru kepada Tuhan, memanggil yang maha kuasa, yang penuh kasih itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, yang pertama yang kita lihat dalam perikop ini adalah doa dalam pergumulan. Mazmur 6 ini sebagai salah satu mazmur doa yang dinaikkan kepada Tuhan yang maha kuasa, yang memiliki kehidupan ini. Itu sebabnya mengingatkan kita kepada eksistensi air mata. Bagaimana ketika kita hancur mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon dan belas kasihan Tuhan. Tentu di dalam doa pergumulan, pemazmur mengingatkan bagaimana kita sebagai umat Tuhan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Walaupun lewat doa-doa kita, air mata kita menangis di hadapan Tuhan, terseduh-seduh dan hancur di dalam hati kita, memanggil kuasa dan kasih Tuhan, belas kasihannya lah terjadi atas hidup kita. Bahkan dilukiskan dalam ayat 7, air mata pemazmur membanjiri ranjangnya, tempat tidurnya pun penuh genangan air mata. Tentu betul-betul pergumulan hidup yang begitu berat. Dia mau datang kepada Tuhan dalam segala kerendahan hati. Begitu juga kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku.
ketika kita ada dalam situasi, kondisi, pergumulan di dalam hidup kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, tetapi kita mau datang kepada Tuhan, berdoa, bergumul, menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak, yang menolong, dan yang memberikan solusi jalan keluar di dalam pergumulan hidup kita. Itu sebabnya kita datang dengan kerendahan hati kita, duduk diam, menyembah sujud di kaki Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang kedua yang kita lihat dalam perikop firman Tuhan saat ini, hal yang kemudian pantas direnungkan, apakah makna dari genangan air mata hidup kita. Air mata memiliki daya untuk membersihkan jiwa dari tekanan, pergumulan hidup, dan mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan pergumulan hidup kita, penderitaan kita di hadapan Tuhan. Air mata seolah-olah menjadi jembatan yang menghubungkan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita dengan daya kuasa ilahi, kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan kehidupan kita. Ada pertemuan antara kepasrahan dan kekuatan Tuhan di dalam air mata doa kita. Sebagai totalitas keyakinan dan kepercayaan kita, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan segala air mata dan beban berat, kita mau datang untuk menyerahkan hidup kita, meminta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, indah pada waktunya di dalam setiap kehidupan kita. Dan juga ada daya dalam air mata doa, yaitu daya yang membersihkan jiwa yang menderita. Air mata sejatinya adalah air mata yang mengalirkan kesegaran bagi jiwa kita. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, mencurahkan isi hati kita, jiwa kita dikuatkan, jiwa kita disegarkan, hati dan pikiran kita dikuatkan, sehingga kita fokus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang ketiga yang kita lihat dalam perikop ini, ketika pemazmur mengungkapkan air mata yang menyertai doanya, seperti ia hendak menjelaskan tentang beratnya pergumulan hidupnya. Hukuman dari Tuhan yang murka terbayang. Panas amarah Tuhan juga ada di depan mata. Kondisi jiwanya pun digambarkan tampak lesu, merana, dan menderita. Seakan-akan tidak ada lagi pertolongan, jalan keluar yang dihadapinya. Begitu juga kita, Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan dalam permasalahan yang begitu berat. Kita sebagai manusia biasa, seakan-akan kita menyerah, pasrah, menerima kenyataan hidup
yang kita alami. Tetapi kalau kita mau berpaling kepada kasih Tuhan, memandang kuasa Tuhan di dalam hidup kita, kita mau datang berdoa dengan hati yang hancur, dengan air mata yang begitu sungguh-sungguh menyerahkan kepada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan dan menolong setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam situasi tersebut dibutuhkan adalah pengampunan dan kesembuhan jiwa kita dari Tuhan. Ada kerinduan yang mendalam supaya jiwa kita yang letih lesu itu disegarkan kembali oleh kasih Tuhan. Pemazmur sangat mengharapkan belas kasihan Tuhan yang menguatkan kembali hidupnya, memulihkan hidupnya dari kehidupan yang bergumul, yang menderita, menjerit, sehingga disegarkan oleh kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Inilah ajakan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita datang dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan berseru memohon di dalam doa pergumulan kita, supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, supaya jiwa kita disegarkan, supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang kita lihat dalam perikop ini, belas kasihan Tuhan adalah kekuatan luar biasa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menapaki hari-hari perjalanan hidup kita, untuk senantiasa memandang kasih dan kuasa Tuhan. Kita sepatutnya sangat bersyukur karena Allah memperhitungkan setiap tetesan air mata kita, setiap doa kita. Kita ungkapkan, kita keluarkan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh dalam setiap doa kita kepada Tuhan. Air mata yang mengalir itu akan memulihkan jiwa kita. Jiwa yang letih lesu itu pun akan menemukan kesegarannya kembali karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena belas kasihan Tuhan atas kehidupan Tuhan. Tuhan melihat dan memandang hati kita, jiwa kita, yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menanggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Kita mau minta ampun, kita mau bertobat, kita mau dipulihkan, kita mau disegarkan oleh kasih Tuhan. Di Matius 11 ayat 29 dan ayat 30. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanmu pun ringan."
Ini janji Tuhan. Kita mau senantiasa setia. Iman kita mau semakin bertumbuh dan dewasa. Pengharapan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan kasih kita, kasih agape yang dari Tuhan, itu yang akan dikobarkan, akan menceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh kasih Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus yang memelihara, menuntun hidup kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita saat ini dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita tetap berharap, memegang janji Tuhan, firman Tuhan, iya dan amin, yang menyegarkan hidup kita, yang memberikan kekuatan baru. Mari datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur lewat firman-Mu diingatkan supaya doa pergumulan kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun air mata kami hancur, beban berat, pergumulan yang begitu berat yang kami hadapi, tetapi di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan adalah solusi, ada kesegaran jiwa hati kami, sehingga kami dimenangkan menghadapi permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memimpin memelihara hidup mereka seperti Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Saat ini kami mau melakukan aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih Kristus. Shalom Mamang Inang, kakak abang, Ruas HKBP Pejuang. Ini nih gedung Geraha Angkasa Pura Bekasi yang akan menjadi lokasi drama musikal Jalan Pulang Konser. Dengan lapangan parkir yang luas, tempat ini mampu menampung hingga ratusan kendaraan, sehingga tidak perlu khawatir untuk membawa kendaraan pribadi. Dan juga lokasi dari gedung ini sangat strategis karena berada di pusat kota Bekasi. Gedung ini berkapasitas hingga 700 orang yang tentunya akan menjadi tempat yang sangat proper untuk mengadakan pertunjukan. Dengan panggung, lighting, dan sound system yang megah akan membuat drama musikal Jalan Pulang begitu berkesan di hati jemaat HKBP Pejuang. Semua cast, drama, dan paduan suara dari anak sekolah minggu hingga remaja juga akan terlatih kepercayaan dirinya untuk menampilkan bakat yang dimiliki. Jadi, makin penasaran kan untuk nonton drama musikal konser Jalan Pulang? Yuk, Amang dan Inang bisa membeli tiketnya di panitia juga di Sintuan masing-masing. Ditunggu kehadirannya. Dadah.